Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang HTML, diawali dengan HTML ya. Apa sih HTML itu? Nah, HTML ini adalah sebuah bahasa standar yang biasa digunakan untuk menampilkan semua konten pada halaman web browser. Nah, untuk menggunakan perintah HTML ini biasanya diawali dengan eh, tag ya. Semua perintah dalam HTML itu dimasukkan dalam tag. Tag itu apa sih? Tag itu adalah sebuah script, bentuknya adalah tanda kurung sudut seperti ini ya. Setiap perintah itu akan diawali dengan tag pembuka dan tag penutup. Tag pembuka diawali dengan tanda kurung sudut, kurung buka dan kurung tutupnya. Kemudian untuk close tagnya itu hanya diberikan perbedaan dengan tanda slash tagnya apa. Nah, nanti untuk perintah dalam HTML itu ditempatkan di tanda kurung sudut ini. Nah, kemudian dalam HTML nanti Anda juga bisa mengenal yang namanya atribut dan value. Atribut ini adalah variabel untuk memodifikasi dari perintah atau tag HTML. Kemudian untuk value itu adalah nilai dari variabel tadi. Misalkan saya memberikan tag P. Tag P ini adalah tag untuk membuat sebuah paragraf ya. Paragraf itu apa sih yang bisa Anda modifikasi? Nah, paragraf itu kan tulisan yang bisa dimodifikasi satu, alignmentnya, rata kanan kiri tengah dan sebagainya, warna hurufnya, kemudian ukurannya, jenis hurufnya atau font family-nya dan lain sebagainya. Nah, untuk merubah-rubah tadi, itu yang Anda berikan adalah variabelnya, kemudian untuk variabel nanti diikuti dengan nilainya apa. Misalkan di sini ada tag P, align center, berarti kita ingin membuat paragraf, variabelnya adalah align, value-nya adalah center. Kalau kita ingin memodifikasi warnanya, berarti tag P, color, warnanya apa. Kalau ingin hijau ya green, kalau merah ya red, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam memprogram HTML ada tiga tag utama yang Anda harus kenali, yaitu adalah tag HTML sendiri, tag head, dan tag body. Ya, fungsinya masing-masing ini. Tag HTML berfungsi untuk menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah HTML, kemudian tag head berisi untuk memberikan identitas file atau memberikan informasi dokumen HTML tersebut. Kemudian informasi yang mau Anda tampilkan di browser itu biasanya ditempatkan di antara tag body. Nah, kalau kita lihat listing strukturnya, dasar pemrograman HTML seperti ini. Nah, ini adalah open tag HTML, ini adalah close tag HTML. Ini adalah open tag untuk perintah head, ini adalah close tag headnya. Ini adalah open tag body, ini adalah close tag body. Nah, semua dokumen HTML itu harus diawali dengan open tag HTML dan close tag HTML. Identitas file itu Anda tempatkan di antara ini, dan yang ada di antara tag head ini, head dan slash head ini, itu tidak akan ditampilkan pada browser ya. Yang ditampilkan pada browser mana? Yang berada di antara tag body dan slash body ya. Nah, listing programnya seperti ini. Nah, pada hari ini kita ingin mencoba nanti bagaimana sih membuat paragraf, kemudian membuat head, title, dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa praktekkan. Nah, kemudian untuk memprogram HTML ini Anda apa saja yang Anda butuhkan? Yang pertama adalah editornya, Anda bisa gunakan Notepad. Kemudian untuk melihat outputnya, Anda bisa gunakan browser, web browser, apapun itu browsernya. Ya, baik. Mari kita coba. Kita buka editornya ya. Di sini saya menggunakan Notepad plus plus ya. Di sini saya sudah tuliskan struktur HTML-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk membuat paragraf kita di antara tag body ini kita berikan tag P. Kemudian apa yang mau kita tuliskan? Nah, misalkan kita mau tuliskan ini. Nah,
seperti ini. Perkembangan teknologi informasi yang semakin ini dan sebagainya, ini nanti akan kita tampilkan pada browser. Kalau paragraf itu sudah selesai, jangan lupa Anda berikan close tag P-nya. Close tag P. Nah, di sini saya pakai huruf besar, ini huruf besar, ini huruf kecil. Berpengaruh nggak? Saat Anda menggunakan HTML, tidak, karena dia tidak bersifat case sensitive, ya. Tapi saat belajar JavaScript tidak boleh, ya. Nah, setelah ini selesai, Anda harus simpan. Cara menyimpannya gimana untuk membuat file HTML? Yaitu dengan file save as. Nah, di sini saya membuat sebuah folder namanya pemrograman web 1 di dalam drive D, ya. Namanya adalah latih 1, ya. Latih 1. Jangan lupa saat Anda ingin membuat file HTML, save as type-nya di sini Anda harus rubah dulu ke dalam bentuk hypertext markup language file, ya. Setelah ini Anda pilih, kemudian Anda klik save, ya. Karena ini tadi saya sudah, maka ini saya refresh aja. Oke. Nah, ini. Nah, kalau kita ingin melihat hasilnya bagaimana? Tinggal kita run. Maaf, saya pakainya Opera ini, ya. Langsung dari sini aja, ya. Nah, di drive D, pemrograman web 1. Nah, ini tadi kode latih 1. Coba kita buka. Oh, ada kendala. Coba pakai ini aja. Pakai Internet Explorer aja, ya. Ini loh. Oke. Kita refresh, ya. Nah, oke. Di sini sudah muncul. Sama kayaknya menggunakan Internet Explorer, ya. Jadi perkembangan teknologi informasi, apa yang mau kita tampilkan? Tadi kita buat paragraf, kita bukanya pakai Internet Explorer, sudah terlihat di browsernya, ya. Nah, oh iya, mungkin nanti di browser Anda, sorry, di editor Anda, ada yang nanti tulisannya terus menjorok ke kanan terus. Tolong Anda di wrap tag, ya, view wrap tag. Nah, kalau Anda terjadi saat mengedit Anda softwarenya terus ke kiri ke kanan terus, Anda klik view, kemudian centang bagian word wrap. Nah, supaya terpecah seperti ini. Nah, ini adalah bagaimana untuk membuat paragraf, ya. Kemudian selain paragraf, di HTML itu juga menyediakan fitur untuk membuat heading. Heading ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah tajuk utama, ya. Nah, disediakan tag H dari H1 sampai H6. Semakin besar nilai H-nya, justru hurufnya akan semakin kecil. Misalkan kita ingin membuat tag H, misalkan membuat tajuk utama berarti membuat judul, ya. Misalkan ini adalah artikelnya, berarti judulnya di sebelumnya, sebelum tag P ini. Tajuk utama misalkan sama menggunakan H2, misalkan namanya adalah judul 1. Kemudian Anda tutup dengan slash H2. Kalau H2 ya makanya H2, ya close tag-nya harus slash H2. Kalau Anda pakai H1 ya slash H1. Kemudian kita simpan, ya. Kita buka hasilnya di Internet Explorer-nya. Nah, di sini muncul tajuk H1. Ini adalah tag H1. Kalau Anda ingin membuat paragraf berikutnya bagaimana? Paragraf selanjutnya, ya Anda tinggal misalkan isinya sama, ya. Tinggal diberikan tag P lagi. Kita kopikan aja. Ctrl V, Ctrl V. Nah, artinya di sini nanti kita sudah punya 3 paragraf. Kita simpan.
Kalau kita lihat hasilnya pada browser, nah di situ kita punya 3 paragraf. Nah, misalkan di setiap paragraf ini Anda mau berikan heading, ya tinggal sebelum tag P yang di paragraf 2 ini Anda berikan tag H1, H2, H3 ataupun yang lainnya. Oke. Kemudian untuk tag title, ya, untuk tag title Anda jangan tempatkan di dalam tag body, tapi tempatkan tag title ini dia di antara tag head. Tag title fungsinya adalah untuk memberikan judul pada tab browser, ya. Kalau kita lihat tadi pada browser, ini, ya, pada browser di sini namanya adalah directory kita, ya. Kalau kita berikan tag title, berikan identitas filenya, ya, kita pada tag head sini, kita berikan tag title, jangan lupa Anda berikan slash title juga. Kemudian judulnya mau apa? Nah, di sini Anda berikan di antara tag title ini Anda berikan nama judul tab browsernya, misalkan web 1. Kita simpan, kita lihat pada browser, kita refresh, ya, F5. Nah, maka di sini tidak muncul direktorinya, tetapi di sini akan muncul title-nya apa, ya. Nah, silahkan untuk yang lainnya, tag yang lainnya Anda bisa browser lebih banyak di halaman website. Kemudian kalau ada hal yang kurang jelas, Anda bisa langsung berikan komentar pada eh, Google Classroom-nya, ya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan dicoba. Apabila ada yang kendala atau hal-hal yang kurang dimengerti, silahkan langsung ditanyakan. Nanti akan saya berikan feedback melalui kolom komentar di Google Classroom. Mohon maaf. Demikian. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.